Ya, selamat sore. Mohon maaf ini saya kebetulan di jalan. Masih di jalan, kebetulan masih dalam, mohon maaf sekali gitu ya, tapi tidak mengurangi untuk aktivitas hari ini. Kita tetap Laundry Talk sesuai dengan rencana bahwa hari ini Pak Solihin Trianto ya akan menjadi pembicara untuk sharing session gitu ya untuk hari ini, untuk berbagi cerita mengenai bagaimana Pak Solihin berbisnis berada di bisnis laundry yang sudah cukup lama, lebih dari 20 tahun. Dan tentunya sebelum kita mulai, selamat sore semuanya, kita sapa dulu yang sudah hadir di sini. Selamat sore Pak Nyoman. Halo Pak. Lagi doa atau lagi apa nih Pak? Baru pulang dari Pura. Oh, pulang dari Pura. Oke. Wah, keren nih, selalu menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan ya, selalu. Terima kasih banyak Pak. Kemudian makasih. Hadir di sini juga teman-teman yang lain, ada Bu Ena, kemudian Ibu Mundi, Ibu Rini, kemudian ini Bu Sera yang juga sudah selalu hadir ya. Saya ingin kenal sama Pak Solihin. Emang belum pernah ketemu? Belum. Beneran serius? Oh ya? Serius ya. Oh my God. Dengar namanya aja. Oh, oke. Kemudian ini saya boleh kenalan dulu dengan ada dari mana ini ya? Pak Effendi itu dari mana ya? Saya lupa. Boleh di kolom chat gitu ya, kita saling tegur, saling hai. Dari mana? Dari kedai Jasmine G Laundry, dari mana? Kemudian nih Jasmine Ho, kedai Karoma. Boleh di chat, di kolom chat dari mana, berasal dari kota mana gitu ya. Kemudian Ibu Laila juga baru, ini Ibu Maya Sofiani. Ini juga kelihatannya baru nih ya. Muhammad Janglab. Rahasa, silakan boleh di kolom chat. Di sini dari Pati kedai Karoma. Oke. Selamat bergabung. Kemudian tadi ada siapa lagi nih? Kedai Karomah Laundry. Oke. Nah, hari ini perkenalkan saya Jasmine Ho, Behave Laundry, cabang ke-28 Jakarta Barat. Oh ya, salam kenal Pak, Behave Laundry cabang ke-28. Keren. Baru pertama kali ya, Pak Jasmine, Ibu atau Pak Jasmine Ho ya, ikut acara Laundry Talk. Oke. Oh, Safrian Banda Aceh hadir. Wah, terima kasih Pak. Kemudian dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, G Laundry. Oh, Jasmine, oke. Pak Jasmine Ho tahu dari mana Laundry Talk, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Facebook, Instagram, WhatsApp group. G Laundry Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Wah, ini tempat saya dulu nyari, apa? Agrokomoditi ya. Oke, udah jam 3 lewat, kita mulai hari ini. Saya perkenalkan Pak Solihin, beliau sebelumnya saya kenal beliau waktu itu saya mengunjungi Laundry Garuda yang di Bali. Saya sempat terkagum-kagum gitu ya. Laundry-nya itu besar banget, keren banget gitu ya. Saya terkagum-kagum sekali gitu ya bagaimana Garuda mempunyai laundry yang di-manage oleh Pak Solihin. Saat itu saya terus terang keren dan pengen belajar dari beliau gitu ya. Nah, sekarang ini ternyata kemarin saya ketemu dengan beliau, ternyata beliau baru saja pensiun dini gitu ya. Dan saat ini Pak Solihin
membuka laundry di Semarang, Fornet dan Eleven King gitu ya. Kita jadi pengen tahu seperti apa hari ini sepak terjang beliau di dunia perlaundryan, yang mungkin kita juga mungkin bisa belajar dari beliau bagaimana bisa sampai sejauh ini gitu ya. Oke Pak Solihin, silakan Pak. Mungkin Bapak mau share screen atau dari pihak kita yang share screen? Biar mbaknya Pak. Biar dari ibunya yang buka. Oke, kalau gitu. Oke, Bayu silakan bantu di share screen, Bayu. Sambil menunggu di share screen, silakan Pak Solihin untuk perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para senior saya di laundry, Bu Eva selaku Jen asli, dan teman-teman pengurus yang ada di Indonesia. Mungkin di sini kita ini ya sharing santai season terkait dengan laundry dan seperti itu. Mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya, nama lengkap Solihin Agus Rianto ya. Adapun saya pengalaman laundry itu baru 33 tahun nih, baru belajar di dunia laundry. Dan tentunya seiring dengan itu banyak hal-hal yang buat motivasi diri saya. Saya mulai bekerja itu di Jakarta di Prima Laundry. Mungkin di teman-teman yang ada di Jakarta tahu Prima Laundry, yang pusatnya ada di Jalan Bungur ya. Adapun konternya 36 pada saat itu. Itu kita baru mulai belajar di tahun 89 sebelum terjadi perang Teluk ya pada saat itu. Halo, dengar? Iya Pak. Dan selanjutnya saya bergabung dengan Sengasek Indonesia saat itu tahun 2003 saya mulai kerja di Sengasek Indonesia yang ada di Pondok Indah. Dan hanya saja saat itu saya nggak lama ya, memang saya bekerja nggak mau terlalu lama. Jadi intinya saya emang orangnya tidak mau masuk zona nyaman ya, sehingga saya dari misalkan saya merasa punya pengalaman, ada kemampuan, saya ingin dapat tantangan di atasnya. Kalau enggak ya saya terus selalu melompat untuk tujuannya adalah karir ya. Seperti dari saya menjadi buka laundry yang namanya Barosi yang ada di Barito, mungkin teman-teman di Jakarta, dan Barito itu ada Barosi. Itu Barosi dengan di Bintaro sektor 9 itu adalah saya setelah dari Sengasek Jakarta saya buka laundry. Kebetulan ada investor yang saat itu menggandeng saya, kita buka Barosi. Dan pada tahun 96 ya, tahun 96 itu emang ternyata dari pihak Sengasek Jakarta masih punya hubungan baik. Beliau menyampaikan ke saya bahwa Sengasek Indonesia itu mau buka di Bali dan di Surabaya kan gitu. Barangkali Bapak minat, saya ditawarkan, kebetulan saya orang Jawa Timur, saya ambillah yang di Surabaya itu pada tahun 96, 6 tahun kemudian barulah saya pindah di Bali ya, ketemu dengan senior saya Pak Yuman ya. Pada saat itu saya basic saya adalah satuan basic saya. Dan di Bali saya mulai belajar di tahun 2006. Saya belajar laundry komersil hotel ya. Jadi kita belajar di sana bagaimana saya supaya bisa masuk ke teman-teman, mungkin senior saya Pak Nyoman Kargana itu tahu betul saya supaya bisa masuk ke laundrynya beliau. Saya pura-pura jualan hanger ya, mungkin Pak Nyoman Kargana tahu pada saat itu ya. Jadi
sehingga saya diterima baik dengan beliau, dengan Pak Nyoman. Mohon maaf Pak Nyoman, karena saya jujur sebenarnya saya hanya ingin melihat kompetitor, ya, karena saya jadi manajer laundry di Royal Bali pada saat itu. Saya hanya ingin tahu kompetitor laundry di Bali terbesar tuh 10 besar, salah satunya adalah Langgeng. Tentunya saya ingin masuk di sana. Nah, supaya kita bisa masuk, saya jujur menawarkan pada saat itu menawarkan hanger. Ya mungkin diterima langsung dengan Pak Kargana, dan alhamdulillah Pak Nyoman Kargana baik sekali. Beliau beli hanger saya, ya, karya anak ini, anak Surabaya, itu kita jual ke Langgeng Laundry pada saat itu. Ya, sehingga dari Royal perjalanan saya lari ke Jasmine. Ya, di Jasmine juga sebagai marketing dan operasional, dan singkat cerita saya terakhir tahun 2010 saya diambil untuk ini ya, untuk laundrynya Garuda Indonesia Group. Ya, alhamdulillah sampai kemarin yang diceritakan Bu Eva tadi, tanggal 29 Oktober kemarin, alhamdulillah saya sudah mengambil pensiun dini, dengan tujuannya saya biarin bisa konsentrasi dengan Fornet dan Eleven King, karena memang Fornet dan Eleven King itu adalah salah satu laundry yang terbesar yang ada di Semarang untuk saat sekarang ini. Ya, jadi sampai sekarang saya ada di Kota Semarang. Mungkin teman-teman kalau misalkan nanti ada kunjungan ke Semarang, silahkan mampir ya, singgah ke ini. Adapun kalau kita bicara dengan laundry ya, mungkin kita mulai masuk ya. Jadi saat sekarang saya melihat dari teman-teman, saya belum tahu, mungkin ada yang laundry kiloan, ada satuan, atau mungkin ada investor. Jadi mungkin saya ambil dari sisi yang mungkin yang sisi mungkin bisa di ini ya, bisa disesuaikan. Karena kalau kita bicara laundry, kalau sisi investor itu ada dua ya, B2B atau B2C kan gitu ya. B2B itu maksudnya kita kerja dari perusahaan ke perusahaan, contoh ya komersil, misalkan yang seperti Langgeng, seperti Fornet, itu kerja dengan pihak perusahaan ya, hotel ya, dari itu namanya B2B ya. Adapun untuk B2C itu kita kerjasama dengan customer langsung ya, jadi langsung dengan customer. Nah, B2C itu bisa dengan kiloan maupun satuan, itu bisa pasarnya adalah sendiri-sendiri. Adapun untuk B2B sendiri itu ada dua lagi dibagi ya, laundry komersial hotel, apartemen ya, dan laundry rumah sakit. Jadi tidak bisa disamakan, walaupun sama-sama bisnis B2B, tapi rumah sakit dan hotel tidak bisa dijadikan satu terkait dengan perizinan ya, terkait perizinan dan lain-lain. Dan mungkin sisi hotelnya yang nggak mau. Kalau untuk rumah sakit tidak ada masalah, tapi ketika kita terima barang hotel ya, selamanya ini kita kerja sama hotel, karena kemarin momennya sangat bagus sekali, banyak permintaan dari rumah sakit minta, tiba-tiba kita terima gitu ya. Itu hotel akan meninggalkan kita kalau sampai hotelnya dengar. Walaupun sebenarnya ketika diproses ya, itu kuman semuanya sudah mati, tapi image di masyarakat tetap tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, itu bedanya di situ. Kalau kita, nah sisi lain kalau misalnya kita milih yang dipilih adalah Pak, kita mau buka B2B, kita buka berarti kita market kita adalah hotel misalkan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kali yang kita lakukan itu adalah kita harus melihat potensi market. Misalkan contoh nih, saya buka di kota Solo misalkan mau buka di kota Solo. Tentunya yang saya lihat adalah pertama kali yang kita lihat
adalah potensi market kita. Kita lihat ada berapa banyak hotel di sana, ada berapa kamar di sana, ada akupansinya berapa di Solo. Nah, setelah kita tahu misalkan di sana ada 50 hotel misalkan, dengan total room misalnya ada 2.000 misalkan, dengan tonasenya misalkan market di Semarang, di Solo misalkan itu ada 50 ton per hari misalkan, dari bisa dilihat itu jumlah tonase itu dari kamar hotel rata-rata per room 4 sampai 6 kilo per room, itu bisa dilihat dari sana. Ya, saya punya datanya. Kalau ini misalkan dari Bapak Ibu ingin tahu secara detail, itu saya punya data, punya kajiannya semuanya akan kita lihatkan. Tapi tidak mungkin akan saya semua masukkan di sini karena emang waktunya adalah terbatas. Itu yang pertama adalah potensi market. Nah, setelah kita mengetahui suatu kota itu ada potensi marketnya itu adalah 50 ton misalkan. Nah, itu yang kedua, langkah kedua yang dilihat adalah kompetitor kita, ya, calon kompetitor laundry yang ada di sana. Misalkan diambil 10 besar, ya, diambil 10 besar di apa namanya di halo, ya, ya dengar ya Bu ya. Nah, itu ya kedengeran. ambil 10 besar laundry yang ada di kota tersebut, misalkan ternyata setelah kita lihat dari 10 calon kompetitor itu hanya 30, padahal potensi marketnya itu ada 50. Nah, berarti kita ada peluang, misalkan kita buka laundry besar, itu masih ada marketnya, gitu loh. Nah, kebanyakan yang orang kurang paham, dia tidak melihat itu. Jadi sudah marketnya kecil, ya, laundrynya banyak. Ya, laundrynya banyak, itu sangat tidak menguntungkan bagi pengusaha. Ya, artinya kita mau membuat laundry besar, ya, gajah rumputnya sedikit, mau dimakan, ya, yang dimakan nggak kenyang kan, jadi kurus lama-lama, ada rugi. Nah, untuk itu teman-teman ketika mau mulai bisnis laundry yang besar, ya, itu caranya salah satunya adalah bisa mengukur secara detail, ya, jadi benar-benar harus dikaji, jangan sampai karena kita ada modal kita buka, jangan, ya. Jadi kita harus benar-benar kita lihat di suatu kota tersebut itu marketnya berapa dan laundry di sana ada berapa, harus terukur, ya, harus terukur, ada nilainya. Nanti tinggal mengalihkan misalnya 5.000 per kilo, 5.000 ketemu nih kita, marketnya adalah sekian, seperti itu. Itu kalau kita mau mengarah ke laundry B2B, ya. Adapun misalkan kita mengambil B2C, ya, itu kan customer kita kan langsung kita ambil perumahan, ya. Yang kalau itu jelas, ya. Karena kalau yang namanya laundry itu emang tidak akan ini, ya, berkurang. Karena apa? Saya punya prinsip, punya moto, selama orang pakai busana, laundry akan tetap hidup, ya. Selama orang masih butuh tidur, ya, laundry industri juga masih akan bisa jalan. Jadi saya punya prinsip itu, sehingga saya selalu optimis, ya. Yang terpenting ketika kita mau memulai untuk yang satuan ini, emang kita harus mengetahui itu adalah owner, mungkin nggak tahu, tapi minimal kita punya kerja. Kalau kita mengambil yang satuan, ya, selain yang satuan harus beda dengan yang kiloan. Kalau yang satuan, emang kita harus mengetahui yang namanya karakter kain, itu yang sangat-sangat penting sekali, ya. Karena kalau kita bicara tekstil, ya, jenis-jenis bahan tekstil itu hanya terbagi 3 unsur utama dan 1 campuran, ya, tidak ada yang lain, ya. Pertama itu dari alam, ya, itu harus tahu alam apa. Tumbuh-tumbuhan, misalkan dari linen, ya, dari kapas, itu dari tumbuh-tumbuhan yang itu adalah laundry. Tapi yang terbuat dari hewan, ya, seperti sutra, wool, dia dry clean kan. Kita harus paham itu kalau kita buka satuan, karena kebanyakan orang nggak memahamin untuk prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, buatan seperti sintetis gitu, ya, itu dari dakron,
polyester, nilon, ya itu dari sintetis. Yang ketiga dari galian, logam, ya seperti benang emas, perak, ya itu ya, aluminium, ya, seperti itu ya. Itu kan ada kain-kain seperti kita harus paham. Adapun yang keempat adalah bahan campuran, biasanya kombinasi ya, kombinasi kadangkala kita itu seharusnya perawatannya dry clean, barangnya itu terbuat dari dari sutra, tapi ada modif dicampur dengan logam-logam, manik-manik seperti itu kan. Nah itu harus dipahamin kalau misalkan kita buka kiloan. Ya kita lanjut. Adapun tujuan Pak Solihin, sorry. Apa ini mau kita share screen-nya kita ini dulu, bahas dulu share screen? Gimana Bu? Ini bahan materi Bapak kita bahas dulu slide-nya. Coba Bu, slide lagi Bu, slide. Oke, Bayu tolong bantu. Oke. Terus? Oke. Enggak nih yang naik tujuan. Oke. Ya. Oke. Tujuan dan target ya itu memberikan pemahaman menariknya bisnis laundry dengan risiko yang rendah untuk Anda yang ingin memulai usaha laundry dari nol ya. Itu yang saya katakan di awal tadi. Kita mau pilih mana nih? Mau buka laundry industri maupun yang satuan atau kiloan misalkan. Anda dapat memiliki usaha laundry modern ya, berbasis teknologi dan berstandar hotel ya, berstandar hotel. Umumnya hotel, rumah sakit dan masyarakat modern tidak mengelola laundry sendiri. Bisnis laundry memiliki peluang tidak terbatas dan tidak pernah habis kebutuhannya seperti yang saya katakan tadi. Selama kita masih menggunakan pakaian, ya laundry akan tetap jalan. Lanjut, Bu. Ya, next. Ya. Oke. Kenapa bisnis laundry? Ya, modal terjangkau, yaitu disesuaikan. Ya, jadi kita punya modal 20 juta pun bisa jalan. Tergantung kita mau marketnya yang seperti apa, kan gitu ya. Kalau kita kiloan, kita 50 juta pun juga bisa jalan, tergantung gitu ya. Adapun pangsa pasar besar ya, terutama di sekitar perumahan dan apartemen. BIP cepat ya, hanya dalam 1,5 tahun ya, bahkan mungkin 1 tahun pun juga ada yang sudah kembali modal. Kembali di sini sebenarnya kita mau kalau kita industri mungkin di 3 sampai 4 tahun lah kita kembali modal. Ya. Mungkin kalau laundry yang B2C ya, B2C atau mungkin kiloan itu kan mungkin ada yang 4 bulan itu pun sudah ada yang sudah bisa menikmatin kan seperti itu. Yang keempat adalah tahan resesi. Industri laundry selalu dibutuhkan dan relatif stabil, tidak terpengaruh dengan tren ya, seperti itu. Lanjut. Kesulitan membuka bisnis laundry ya. Kesulitannya tidak tahu cara memasarkan ya, khawatir omset kurang. Ya itu karena memang kita pasti dari awal kan kita punya pemikiran seperti kalau kita mau buka. Susah dimonitor dan khawatir atau takut dicurangin oleh karyawan. Ya, dan tidak tahu SOP dan cara menjaga kualitas laundry yang baik. Nah, itu pada umumnya kita merasa kesulitan nih kalau kita memulai seperti apa, kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, solusi dari kami ya, monitor bisnis secara real time dengan teknologi aplikasi ya. Sekarang kan zamannya aplikasi, tentunya dengan koordinasi dengan Ijilo ya, itu mungkin kita sudah ada solusi ya terkait dengan aplikasi. Pelatihan laundry dengan SOP standar hotel. Ya kita terus itu pengetahuan ini yang saat sekarang ini sangat-sangat diperlukan karena produk knowledge itu emang betul-betul dipahamkan, dan ini emang di Indonesia sendiri
belum ada sekolahan khusus laundry, belum ada ya. Karena emang ya tidak ada ini ya, di pelajaran memang tidak ada otoritas. Tapi saya pernah membuat mungkin di Bali pada saat itu kerjasama dengan CTI ya, kita memberangkatkan memberangkatkan kapal persiar pada saat itu tahun berapa ya itu ya. Selama 3 tahun itu kebetulan saya ngisi kerjasama dengan CTI untuk memberangkatkan ke kapal pesiar. Itu kita buka ya juga lumayan sebenarnya. Kalau mungkin di Indonesia itu ada sekolahan yang khusus untuk laundry khusus. Nah, itu sebenarnya ini sebenarnya banyak orang-orang ahli di sini, yaitu sebenarnya tinggal kita bantu ya bagaimana supaya itu bisa realisasi. Memang faktanya sebenarnya sangat-sangat diperlukan di Indonesia, ini sangat-sangat diperlukan karena kebanyakan memang pemahaman tentang laundry itu kan emang minim ya, karena memang nggak ada sekolahannya tadi ya. Selanjutnya adalah konsultasi desain ya, supervisi, renovasi, yaitu diperlukan karena jujur penampilan itu perlu. Saya melihat sekali mungkin di Indonesia ini, saya keliling di ini ya, di Indonesia masih banyak menjumpai laundry ya, istilahnya yang namanya desain itu seperti ditulis laundry-nya besar, terus ada bersih harum wangi gitu loh. Itu besar banget itu. Sebenarnya enggak perlu begitu ya, harus dikasih pemahaman mungkin dari teman-teman itu harus bisa, enggak apa yang namanya itu sebenarnya sudah standar ya, tapi teman-teman masih banyak sekali ya. Teman-teman masih banyak sekali yang laundry-nya itu tulisan laundry-nya besar ya, laundry-nya besar, terus yang diutamakan malah tulisannya bukan logonya tapi bersih harum wangi, padahal itu sudah ya memang kewajiban kita itu, seperti itu ya. Berikutnya adalah investasi yang terjangkau. Nah, itu tergantung dari kita mau seperti apa yang saya buka. Kalau kita mau buka retail ya, B2C yang yang untuk kiloan ataupun satuan, itu kita disesuaikan dengan investasi sesuai dengan kebutuhan kita. Target kita apa? Market kita apa? Itu yang harus kita harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum memutuskan mau buka laundry. Lanjut. Nah, kalau dari Polres sendiri itu emang pelatihan laundry standar perhotelan, mencuci laundry dengan SOP berstandar perhotelan Indonesia. Karena apa? Karena kita harus sama-sama tahu bahwasanya hotel itu punya budget ya, pengadaan linen itu kan rata-rata di 2 tahun itu ya, rata-rata 2 tahun. Dan kita harus bisa mengikuti di sana. Jadi sedangkan linen itu juga ada umurnya. Jadi ketika misalkan dicuci 300 kali itu kan memang sudah saatnya mereka harus mengganti. Jangan sampai karena kepahaman kita yang minim kita ngambil industri barang baru 1 tahun sudah kripis, sudah usam ya. Jadi itu sebenarnya memang ada kesalahan dari pihak laundry-nya, ada kesalahan dari sana. Kalau memang hotel tersebut sudah memberikan PAR, artinya adalah patokannya jangan sampai mereka barang itu dicuci belum sampai 300 kali kok barang itu menjadi rapuh, kripis. Nah, itu yang harus kita cari ya. Kenapa? Karena memang untuk mencuci dengan kualitas yang bagus ya, yang standar perhotelan itu hanya dipengaruhi 4 faktor, 4 hal ya. Itu pertama apa? Pertama adalah air kan gitu ya. Air harus dijaga. Sehebat apapun chemical ya. Sehebat apapun chemical, kalau kadarnya airnya harusnya di atas 250 gitu ya. Itu ya percuma, sama dengan kita mandi mandi di laut ya, air laut ya, sampai sabunnya habis 1 batang pun juga seperti itu ya kira-kira. Jadi emang air, chemical, temperatur ya. Kenapa temperatur? Karena
barang hotel itu kebanyakan warnanya putih. Ya, sedang untuk mencuci warna putih, linen yang warna putih itu harus menggunakan alkali. Ya. Sedangkan alkali bisa bekerja efektif apabila itu temperaturnya 60 sampai 70 derajat, ya. Itu maksimal, ya. Nggak boleh lebih juga, karena kalau lebih itu malah menguap. Jadi efektif kerja alkali adalah di 60 sampai 70 derajat Celcius. Itu kerja alkali. Alkali sebagai pemecah kotoran sebenarnya. Adapun yang larutkan adalah deterjen. Ya, jadi sangat-sangat penting. Jadi air, chemical dan temperatur itu harus ini. Adapun yang keempat adalah time, waktu. Ya, waktu ada kaitannya dengan karyawan. Ya, kita airnya bagus, ya, chemicalnya oke, temperaturnya oke, mesinnya oke. Tapi kok hasilnya nggak bagus, berarti memang ada yang salah. Ya, ternyata emang karyawan itu adalah penting, harus jaga. Karena memang karyawan adalah aset kita, ya, aset juga gitu. Karena kalau kita bicara customer itu ada dua, ya. Customer keluar adalah memang customer hotel, gitu ya. Customer yang di dalam adalah yang selanjutnya adalah software, ya. Itu mungkin ada kaitannya dengan aplikasi, ya. Dan training itu harus dijalankan, ya. Training itu harus dijalankan karena memang kalau bisa, kalau saya punya target dalam 1 tahun itu harus kita terpenuhi 20 jam, ya, masing-masing satu karyawan, supaya dia benar-benar mengetahui, ya, pengetahuan dasar laundry, bagaimana cara mensetrika, ya. Itu hal yang tidak mudah. Itu memang harus kita pengetahuan itu harus karena itu ada kaitan dengan kecepatan juga. Semakin mereka dikasih tahu, di training, ya, teorinya dapat, prakteknya dapat, itu kerja karyawan itu akan ikutin standarnya dari pihak kita, ya. Yang keempat adalah survei dan analisa lokasi yang tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau misalkan survei dan analisa itu, kalau kita mau buka baik B2B maupun B2C, tetap kita harus melihat karena tempat itu sangat menentukan, ya. Kalau B2C, ya. Adapun B2B enggak terlalu, ya, enggak terlalu karena emang barangnya kita ambil, ya. Tapi kalau kita bicara B2C, ya, kita buka retail, ya, atau kiloan, lokasi itu sangat-sangat menentukan. Jadi emang harus kita mencari tempat yang sangat-sangat strategis, gitu loh. Karena emang customer tidak mau repot, kan begitu, ya. Tapi kalau B2B nggak perlu, gitu loh. Nggak perlu karena kita yang ngambil, yang penting waktu tercapai, ya, bisa nggak lebih ikutin 1 jam misalkan perjalanan, saya rasa kita sudah bisa ngambil. Karena kebanyakan saat sekarang ini bahkan 3 jam aja ada yang berani ngambil. Contoh yang rumah sakit, ya. Sekarang rumah sakit itu nyucinya di suatu tempat jauh sampai perjalanan itu 3 jam. Itu pun nggak ada masalah, gitu loh. Nggak ada masalah. Tapi kalau B2C nggak akan bakalan bisa. Yang mencuci adalah orang di sekitar kita, sehingga kita mencari tempat, ya, mencari tempat yang harus sangat-sangat strategis. Lanjut, Bu. Nah, ini BISPRO, ya, ini bisnis proses, ya. Mungkin ini adalah standar kalau industri, yaitu kita collecting soil dari hotel, ya, dari hotel itu dibawa ke workshop, ya. Itu kita setelah itu baru disortir, ya, sortir ke washer, ya. Kalau misalkan towel di prepare kan seperti itu setelah keluar dari mesin cuci, itu kalau linen itu biasanya kalau mungkin sheet itu kan tidak perlu di drying, langsung bisa masuk namanya mangler, ya, mesin ironing. Tapi kalau towel harus melalui proses dari mesin pengering, ya.
setelah dari mesin pengering, kalau apa namanya towel itu langsung emang dibolder, dilipat. Tapi kalau untuk dupe itu harus dikeringkan sebentar, mungkin 10 sampai apa namanya sampai 10 menit ya, 5 sampai 10 menit. Itu setelah itu baru di roll ya, di mangler. Nah, setelah itu dilipat baru dikirim ke customer. Ini adalah standar kalau kita menggunakan untuk apa namanya untuk industri hotel. Adapun misalkan Bapak Ibu ada yang peminat buka rumah sakit misalkan. Nah, itu harus sudah menggunakan harus menggunakan aplikasi. Nggak perlu dihitung karena langsung pakai alat ya. Misalkan kita di suatu troli, kita hanya trolinya dipegang dengan alat, kita langsung muncul. Itu langsung angkanya, seatnya misalkan berapa, karena emang kita harus menjalankan protokol kesehatan ya. Kalau kita buka laundry rumah sakit ya, itu kita nggak boleh dibuka-buka ininya. Jadi linen soil dari rumah sakit langsung masuk di troli, tapi kita punya alat gitu ya, hanya di-scan saja ya, hanya di-scan saja itu langsung muncul kilonya berapa jumlahnya, dan itu akurat. Nah, ini alat ini saya pernah lihat memang ada ya di China ya. Di Indonesia mungkin masih belum ada yang aplikasi ini belum jalan ya. Jadi sebenarnya ini memang kalau saya lihat dengan aplikasi ini mungkin Bapak Ibu yang ada yang tahu yang saya maksudkan, nanti di laundry sendiri pun juga tidak perlu dihitung lagi karena langsung masuk di di pintu masuk, itu seperti kalau di bandara di-scan itu ya, itu langsung muncul. Jadi cocok seperti itu. Dan ini sangat-sangat diperlukan ya di Indonesia. Saya belum jumpai, dan sebenarnya memang ini yang nantinya akan diperlukan. Karena simple, karena ini bisa mengurangin dari 8 ini hampir 20%. Kenapa saya katakan begitu? Ini saya pernah nangani satu hotel per hari itu 3.000 sampai 4.000 ya. Jadi kilo ya, diberi 4 ton per hari. Kita yang tugas di hotel tuh harus 6 orang, satu shift 3 orang ya, yang pagi 3, yang sore 3. Karena kita nggak punya alat itu. Kalau misalnya kita punya alat sebenarnya, itu hanya dimasukkan troli, hanya di-scan saja sudah langsung muncul. Dan mungkin ini mungkin dari Pak Nyoman Tardana nih, senior saya mungkin sudah punya alat ini, mungkin saya belum tahu ya. Jadi memang sudah saatnya kita akan mengarah ke sana. Ya, jadi sudah saatnya. Jadi sementara ini memang hotel belum wajib, tapi kalau rumah sakit memang sudah wajib. Jadi harus tidak sentuhan dengan orang, hanya cukup di scan aja udah langsung ini sudah sedang terhitung, dan itu sangat akurat. Itu seperti itu. Ya, oke, lanjut. Nah, standar pengolahan laundry. Ya emang kalau yang benar ya, yang benar itu emang harus standarnya rumah sakit itu. Kalau rumah sakit nggak ada toleransi, Pak. Jadi mereka itu satu arah. Maksudnya tidak boleh bersentuhan antara yang dirty ya, soil, dengan yang clean. Itu tidak boleh bersentuhan ya. Itu memang khusus rumah sakit harus menjalankan. Itu mereka menggunakan mesin barrier ya, khususnya yang untuk infeksius, wajib ya, tidak boleh menggunakan laundry hotel yang satu pintu. Karena apa yang saya katakan tadi, emang mereka harus 2 arah. Papernya yang satu arah maksudnya. Tidak boleh kita nyucikan terus kembali lagi bersihnya, enggak boleh. Jadi kalau kita misalkan masuk ruangan ini di sebelah, keluarnya harus di sebelah gitu. Jadi emang tidak akan ada ketemu. Itu laundry rumah sakit. Nah, misal bagaimana dengan hotel? Hotel sementara ini nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Karena emang kita tidak infeksius. Tapi kalau misalkan kita bisa melakukan hal itu, ada nilai
plus positifnya, karena emang benar-benar antara yang soil dengan yang clean itu tidak bersentuhan, jadi langsung mereka satu arah, jadi 2 pintu masuknya sama keluarnya emang ini. Dan ini yang saat sekarang ini emang belum banyak laundry di Indonesia yang menerapkan ini ya, termasuk laundry yang nanganin rumah sakit sendiri saat sekarang ini, ya itu jujur, aduh ngeri gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari aturan dari pemerintah, dari anjuran dari rumah sakit, itu sebenarnya nggak ada pilihan gitu loh maksudnya. Itu laundry yang sekarang menerima laundry rumah sakit, mungkin mohon maaf ini teman-teman ada yang sudah menerima ya laundry rumah sakit, ya itu tolong lebih hati-hati saja, karena emang kita tidak tahu ya yang namanya infeksius ya, kita harus benar-benar kita jaga, jangan sembarangan juga ya. Ini karena kalau saya sudah terbiasa di BUMN ya, itu emang benar-benar tidak ada toleransi, tidak ada celah gitu, nggak boleh kita ada pelanggaran, emang harus dijalankan, karena kalau kena audit kita akan kena kan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh saja ya, ini contoh kerjasama ya. Ini kalau misalkan kan sekarang kan banyak banget investor ya yang mau buka laundry ya, banyak banget kan ini yang mungkin yang saya yakin bukan hubungin saya, dia memberikan modal, kita sebagai operator kan begitu ya. Itu banyak sekarang tuh permintaan karena emang banyak investor yang sudah mulai melirik laundry ya. Banyak sekali, karena khususnya untuk saat sekarang itu laundry rumah sakit itu hampir dikatakan jarang. Dan ini sebenarnya kesempatan bagi teman-teman ya, bapak-bapak investor yang mungkin ini ya kesempatan saat sekarang itu emang di suatu daerah itu hampir belum ada laundry yang standar, dan sebenarnya ini sangat-sangat diperlukan dari pemerintah, karena beberapa bulan terakhir saya ikut meeting ya, memang dari pihak rumah sakit itu kebingungan untuk mencari partner, untuk mencari laundry yang emang bisa mengikuti standarnya dari rumah sakit. Dan ini banyak permintaan sebenarnya. Dan ini mudah-mudahan ada investor yang memang akan menangkap peluang ini. Mungkin ada rekan-rekan yang ada di sini mungkin bisa tidak salah satu merencanakan terkait dengan buka laundry baik rumah sakit maupun hotel. Itu kan sekarang udah mulai baik, khususnya di daerah ya. Mungkin kalau di Bali ya mudah-mudahan juga cepat segera pulih seperti di Semarang, Solo, Jogja itu hunian hotel sudah mulai di 50% okupansinya. Jadi kalau di Jakarta masih belum juga, masih di 30, tapi di daerah sudah mulai baik, mulai ada pergerakan. Itu kita sangat-sangat syukurin ya, mudah-mudahan seluruh Indonesia ya okupansi hotel sudah mulai baik. Ya, adapun kerjasama KSO itu misalkan ya kita kan ada istilahnya dia ada invest saja kan kita ya, kita mengelola, atau mereka mau masuk ya, itu banyak ini ya, istilahnya banyak contoh-contoh kerjasama yang mereka inginkan, dan kita masuk karena kita yakinkan kita punya potensi ya, kita punya market, dan kita potensi marketnya itu ada ya. Jadi ini yang sekarang ini peluang-peluang yang ada ya, ini yang sekarang banyak investor yang akan dijalankan. Lanjut Bu. Nah, misalkan dukungan sistem dan manajemen ya, itu misalkan kita tadi sudah kerjasama ya, oke ya, kita tentunya akan mensupport ya pada saat pasca opening ya. Pertama, suplai bahan baku, misalkan kita kalau di saya ini
buka laundry hotel misalkan. Ya kita akan support, kita menggunakan cangkang sawit misalkan, belinya di mana kan begitu ya. Jadi kita harus benar-benar kita support sebelum pasca opening. Yang kedua, pendampingan sistem komputer ya oleh tim IT pusat, misalkan yang tadi saya katakan kita menggunakan sistem yang mana yang kita ambil ya. Jadi kan banyak sistem IT yang terkait dengan program laundry kan banyak pilihannya juga. Mau pakai yang dari awal sampai akhir atau hanya sebagian ya, itu tergantung. Itu kan semuanya ada disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Ya, disesuaikan dengan investasi kita dengan kebutuhan kita. Tapi kalau emang kita harus semuanya ya seperti rumah sakit ya emang itu harus dijalankan. Ya, jadi ada itu apa namanya dari awal sampai kita kirim sampai ke hotel benar-benar jumlahnya itu nggak bergerak, benar-benar akurat gitu loh. Dan itu emang harus pakai by system ya. Selanjutnya adalah pemberian marketing strategi untuk peningkatan omset ya. Jadi kita harus menawarkan seperti tadi yang saya katakan di awal, kita harus tahu survei ya, benar-benar survei di lapangan, benar-benar diukur ya, harus terukur ya. Itu jangan sampai istilahnya kita hanya mendapatkan bidinya tapi kita tidak, bagaimana setelah mereka buka akhirnya dia jatuh, jangan sampai kita seperti itu. Makanya kita harus ada pendampingan seperti itu ya. Selanjutnya adalah pendampingan dan maintenance terhadap operasional laundry. Jadi kita bantu ya, kita bantu sampai dari awal ya sampai selesai, yang kita harus kita bantu pada saat pasca opening. Support dalam hal pemantauan perkembangan outlet secara berkala. Jadi kita tawarkan misalkan ada yang kerjasama, seperti contoh saya seperti kemarin ya, itu saya handle Denpasar, Jakarta, Semarang seperti itu ya. Jadi kita emang harus kita monitor perkembangannya seperti apa, itu memang kita harus tahu gitu. Dan kita langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ya, kita lihat kesulitan di lapangan ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Eva, teman-teman. Salam hormat saya buat Pak Kardana nih, owner dari Lagang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Solihin. Nah, bersama saya seperti biasa ada Pak Andreas Hareva gitu ya. Andreas Halo Hareva, Pak Solihin. Nah, Salam oke. kenal. Nah, dan Pak Andreas nih, salam kenal untuk Pak Andreas, untuk Pak Solihin. Andreas. Ya. Ya, go ahead Ya. Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Oke, ini menarik sekali. Ini jadi belakangan ini Mas Solihin lebih banyak fokusnya ke hotel atau rumah sakit atau bagaimana? Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk permintaan rumah sakit sekarang banyak, ya Pak ya. Dan karena kenapa rumah sakit, memang tapi trennya sekarang rumah sakit sudah mulai agak ini Pak ya, agak turun ya, agak turun. Tapi masih kalau di rumah sakit namanya bor Pak, bor ya. Bor itu buat kalau hotel kan akupensi, ada gitu ya Pak ya. Ya. Bed apa namanya? Bed apa namanya? Jadi sekarang sudah mengarah ke 70 Pak. Kemarin itu benar-benar rumah sakit itu 90 Pak, rata-rata 90 ke atas. Itu benar-benar bingung dia nyari laundry, itu kebingungan, dan akhirnya sembarangan dia milih laundry Pak, kan begitu ya. Pilih laundry. Ujungnya mereka kena audit, itu yang untuk yang pemerintah. Maka dari itu ini kesempatan buat teman-teman yang misalkan mau buka laundry rumah sakit, pasarnya permintaannya sangat banyak nih ke saya nih. Jadi banyak permintaan Pak sebenarnya Pak, seperti itu. Model itu berarti itu yang biasa Mas Solihin tangani juga ya memang ya? Ya, kalau saya saat sekarang nanganin hotel Pak. Kebetulan saya ada laundry besar di Semarang itu. Jadi yang saya tangani saat sekarang ini adalah laundry komersil Pak, laundry untuk hotel untuk saat sekarang, dan ada retailnya juga ada. Kita ada 2 unit, B2B dan B2C Pak, untuk yang di Semarang. Jadi yang rumah sakit saat ini tidak sedang aktif ditangani, tapi Mas Solihin melihat potensinya di beberapa kota begitu ya? Betul Pak.
ada permintaan Pak dari investor, ada permintaan ke saya, itu suruh buatkan, itu di Solo, Makassar Pak ya, Solo, Makassar, sama Jakarta Pak, sama Surabaya itu ada permintaan, maksudnya ada permintaan dari customer, ada permintaan, dan ada investor, tinggal nanti realisasinya itu kan harus kita realisasikan Pak, itu seperti itu. Biasanya seperti apa karakteristik prosesnya? Kalau dari tadi kan misalnya sudah ada permintaan, nah kemudian pola bagi hasil di berapa tahun misalnya gitu ya. Kemudian apakah ada level-level untuk size kerjasamanya, misalnya kalau menangani laundry rumah sakit itu investasinya minimum berapa, yang menengah berapa? Ya, baik Pak, ada Pak. Jadi terkait dengan permintaan rumah sakit yang ke saya, yang saya tawarkan ya Pak ya, itu bisa buat acuan, itu kita yang mungkin mesin, saya nggak nyebut merek ya Pak, yang middle saja. Itu kalau 1 ton itu sama dengan 1 miliar Pak. Jadi kalau Bapak misalkan buka 5 ton ya per hari ya, 5 ton per hari, itu saya butuh 5 miliar. Itu di luar ini Pak ya, di luar gedung Pak, di luar tempat ya Pak. Jadi itu jadi kita menggunakan mesin yang untuk mesin ini ya Pak, yang memang peralatan utama lah, peralatan proses utama gitu ya. Itu memang agak mahal ya Pak ya. Itu beda dengan hotel ya Pak. Karena yang saya katakan tadi, kita harus menggunakan mesin barir Pak. Ya. Mesin barir itu mesin 2 pintu Pak. Jadi kalau kita masuk ke nyuci misalkan di depan kita, keluarnya di belakang tuh Pak. Jadi emang 2 pintu. Dan itu harganya ya sangat-sangat fantastis gitu loh Pak. Jadi emang itu yang bedanya untuk rumah sakit dengan laundry hotel, itu bedanya di sana. Oke. Nah, kalau pengalaman Pak Solihin itu yang paling pahit waktu mengelola laundry hotel atau retail yang B2C itu pernah nggak sih? Sejauh ini laundry yang saya tanganin itu ya alhamdulillah surplus Pak. Jadi emang saya memang sudah terbiasa dengan dengan dikomplain orang tuh. Saya senang dengan dikomplain itu ya, dengan bisa menyelesaikan komplain dari teman-teman, itu saya merasa ada kepuasan tersendiri ya. Jadi saya emang mungkin dalam 1 hari pasti ada komplain ya, misalnya dalam 1 minggu ada komplain ke saya datangin, dia akhirnya masalahnya di mana, kita kaji kesalahannya ada di mana. Misalnya seperti apa itu Mas Solihin? Misalkan contoh nih Pak, itu ada tiba-tiba dia, lupa ini kok ada linen saya mau saya pasang ada noda karat misalkan begitu ya. Oh, oke. Misalkan gitu ya. Dan kita cari karat ini berasal dari mana, kan yang namanya karat belum tentu dari laundry, dari hotel pun ketika barang itu mungkin lembab ditaruh di suatu tempat dia bersinggungan dengan besi trolinya dia, itu juga bisa mengakibatkan karat itu Pak. Jadi kita cari solusinya di mana kan begitu kan, hilangnya kan mudah Pak. Kalau kita bicara noda itu kan hilangnya kan gampang juga dihilangkan itu loh Pak. Ya, baik, mungkin ada saya punya banyak pertanyaan sih, tapi mungkin teman-teman silakan yang mau tanya dulu. Bu Erna silakan tanya langsung aja, mumpung ketemu sama Pak Solihin loh. Ya, Bu Erna Herlina, mana itu? Ya, silakan di-unmute Bu Erna ya, atau mungkin kalau masih ada atau belum ada, masih udah nggak ada, apa kita bacain aja ya Pak ya? Ya. Silakan. Ya. Ini, untuk bisa kerjasama dengan hotel atau rumah sakit, apakah harus ikut sertifikasi? Jika iya, sertifikasi apa dan nama badan sertifikasinya apa gitu ya Pak? Ya. Oke, baik. Jadi ketika kita itu mau kerjasama dengan hotel atau rumah sakit, itu emang pertama yang dilihat kita tuh menggunakan bendera apa, gitu ya. Artinya ada kaitannya dengan laundry. Kalau rumah sakit pasti akan melihat laundry-nya itu sudah standar atau belum.
kan gitu ya. Standar atau sudah atau belum. Kan kebanyakan laundry yang saat sekarang kan kalau untuk rumah sakit kan belum standar, Pak. Jadi memang mereka kalau misalkan ada laundry yang standar, banyak banyak rumah sakit itu pasti akan milih, Pak. Itu kalau rumah sakit. Tapi kalau misalkan hotel, mereka yang dilihat kemampuan Bapak itu berapa ton dalam satu hari, dan kita sudah berisi berapa ton, kan begitu ya. Kan kebanyakan teman-teman ya mesinnya kecil, kapasitasnya kecil gitu ya, tapi dia berani ngambil hotel gitu loh. Dia belum bisa menghitung kemampuannya berapa sih mesinnya ini, mesin kita gitu ya. Kan saya juga ngalamin, Pak, pada awal prosesnya, sehingga yang terjadi masalahnya kan ke kita, yang kita kemampuannya cuma 5 ton tapi kita 5 ton kan gitu ya, Pak. Jadi kan timbul masalah seperti itu. Jadi harus benar-benar kita harus diukur, kemampuan kita sendiri diukur gitu, Pak. Oke, Bu Eva. Untuk sertifikasinya apakah ada? Bagaimana, Pak? Apakah perlu sertifikasi, ini yang ditanyakan? Sementara ini yang dia minta adalah hanya ini, Pak, legalitas dari perusahaan kita sendiri. Itu yang dilihat. Oke. Mereka belum melihat sertifikasi dari karyawannya, itu dia belum melihat di sana. Hanya saja emang mereka melihat siapa di sana gitu kan. Dia takut juga kalau misalkan mereka melihat di sana orangnya yang mungkin dianggap kemampuannya diragukan, dia takut dengan umur linennya. Kalau hotel kan ada kekhawatiran di sana, Pak. Umur linen yang berkaitan dengan tadi ya, 300 kali pakai ya? Betul, Pak. Ya. Nah, ada teman lain yang mau mengajukan pertanyaan. Kalau soal pembayaran gimana ya? Kalau dengan hotel, apakah ada mekanisme tertentu? Ya. Jadi ketika kita kerjasama dengan hotel, apalagi kondisi saat ini, Pak, itu kita harus dimasukkan butir, ada poin, ya, poin terkait dengan pembayaran kan gitu ya. Umumnya hotel itu bayarnya 45 hari, Pak. 45 hari bayar kan begitu. Itu harus dituangkan di dalam kontrak kerjasama, ya kan? Dan ketika ternyata itu hotelnya itu sudah 45 hari kok belum bayar misalkan, ya itu dicantumkan ada poin, istilahnya untuk memperkuat perusahaan kita, itu dicantumkan ketika terjadi telat pembayaran, itu ada penalti, Pak. Dibuat penalti berapa persen tergantung kesepakatan dari pihak hotel. Sehingga ada ada keinginan dari hotel ya, dari hotel itu untuk melakukan pembayaran kepada kita. Jadi itu kita kerja dulu ya prosesnya. Betul. Kan. Kalau teman-teman yang laundry kiloan, satuan sederhana itu kan terbiasa dengan uang cashnya cepat lalu lintasnya ya. Walaupun kecil tapi kita tidak memikirkan perlu debt collector gitu. Ya. betul Pak Andreas. Ini soal cash flow ini sudah kan ya. Angka-angka akuntansinya bisa baik tapi macet di sana sini. Oke. Nah, kalau pengalamannya Pak Solihin sendiri pernah itu nggak? Pernah ditinggal tunggakannya tidak bisa terrealisasi gitu loh, Mas? Pernah, Pak. Itu saya sendiri di Semarang ini, Pak ya. Saya sendiri ya. Ada hotel, saya sebut aja ada hotel, itu punya utang hampir 300 juta sama saya kan gitu ya. Tiba-tiba dipilotkan kan gitu ya, Pak ya. Tiba-tiba dipilotkan. Ya. Itu risiko bisnis saya mungkin yang terjelek nih ya. Itu saya cuma saya nggak sebutkan hotelnya, Pak. Yang saya katakan nakal gitu ya, saya katakan nyuci tidak membayar kan gitu ya. Tiba-tiba hotelnya dipilotkan, Pak, itu. Iya. Ya pernah, Pak, itu pengalaman juga, tapi ya kita masih syukur hanya satu hotel aja kan, Pak. Yang lainnya baik-baik kok. Iya. Kita harus saling percaya kan gitu, Pak ya. Gitu, ada risikonya di situ ya.
Berarti kalau B2B kan umumnya itu kan lewat semacam kontrak ya, proposal gitu kan. Jadi Betul, Pak. beda kan kalau kita di retail ya kan orang datang kasih nota selesai ya. Jadi Iya. Nah, conceptual thinkingnya, mikirin ini bisnisnya iya. mulai dari proposal. Apakah saya punya teman yang rumah sakit terutama di Batam ya, dia Iya. dapat opsi yang bagus sekali karena dalam kerjasama itu rumah sakit bersedia memberi waktu kepada dia. Jadi dia dapat kontraknya dulu. Dia dapat kontraknya dan dia boleh mempersiapkannya itu dalam waktu 4 atau 6 bulan saya lupa. Tapi kontraknya sudah di tangan gitu. Nah, ini kan apa kalau dari segi apa perbankan atau apa ini kan yang bisa dijadikan penguat semacam penguat agunan supaya proses pembelian mesin-mesin dalam nilai yang cukup besar itu bisa direalisasikan. Nah, apakah model seperti itu Mas Solihin juga pernah ngalamin? Jadi kontraknya udah di tangan, laundry-nya belum jadi. Ngalamin Pak, itu untuk rumah sakit Pak, ngalamin Pak. Sekarang memang banyak permintaan demo kontrak, tapi kan kita kan bingung juga. Jangan sampai nanti kontrak tiba-tiba kita nggak buat kan bahaya juga. Ini khususnya rumah sakit, memang yang sudah berjalan dengan rumah sakit, bahkan kita misalkan kekurangan cash flow saja Pak, itu bilang ke rumah sakit, kita dapat kucuran Pak, kan gitu ya. Saking mudahnya untuk rumah sakit saat sekarang ya Pak ya. Jadi emang luar biasa untuk yang nanganin teman-teman yang nanganin di rumah sakit itu emang ya sangat-sangat luar biasa untuk saat sekarang nih Pak. Itu kita kekurangan cash flow, kita telepon aja, kita nggak nunggu 1 minggu udah cair lah itu Pak. Seperti itu. Jadi dari segi apa aliran proses-proses itu tadi, sebetulnya mana yang lebih lancar keuangan cash flow-nya, dengan pihak hotel atau dengan rumah sakit? Kalau kita bicara cash flow Pak, itu rumah sakit Pak. Rumah itu sakit untuk saat sekarang ya Pak ya. Ya. Karena marginnya rumah sakit itu sangat besar Pak. Itu harganya per kilonya sangat mahal. Gitu loh. Hanya saja emang kita hanya komitmen saja dengan rumah sakit karena emang yang di rumah sakit itu kan kita itu tiap 4 bulan sekali ya Pak ya, itu akan didatangin dari ini ya. Itu harus dilihat cek airnya bagaimana kan begitu ya. Tapi kalau laundry hotel kan hampir tidak didatangin gitu ya. Jadi bedanya di sana Pak. Jadi kita kalau kita udah rumah sakit memang harus komitmen, betul-betul komitmen kita untuk apa namanya, untuk perizinan atau prosedur SOP itu emang harus benar-benar berjalan dengan baik ya, seperti itu. Ya. Pak Andreas, kita itu ya pesan-pesan berikut dulu boleh ya? Oke, yuk kita sambil break. Nanti juga saya kira Pak Nyoman sharing-sharing dikit dong, kasih gambaran ini kan bisnisnya Pak Nyoman yang model begini, teman-teman jadi mungkin bisa dapat gambaran lebih. Silakan Bu Eva. Ya, oke, Mbak Bayu silakan Bayu. Hai semuanya, jadi kali ini aku mau ngenalin sebuah aplikasi namanya EasyLoh. EasyLoh adalah sebuah aplikasi khusus laundry yang kamu bisa percayain banget urusan cucian kamu. Di EasyLoh juga, kalau misalnya kamu daftar bisa langsung dapat bonus Rp20.000. Selain itu ada yang namanya kode referral. Kalau temen kamu melakukan transaksi seperti isi saldo, daftar juga, kamu bisa dapat masing-masing Rp500. Nah, jadi kalau misalnya kamu capek, mager, atau nggak punya waktu untuk nyuci, kamu bisa serahin urusan cucian kamu ke EasyLoh aja. Kelebihannya bisa diantar jemput. Banyak diskon, juga pasti pelayanannya cepat dan terjamin. Yuk, download aja bareng aku. Bisa di Play Store dan di App Store. Mau ngembangin usaha laundry pakai aplikasi? Jangan di-scroll dulu. Nah, jadi sekarang tuh udah ada aplikasi khusus laundry yang bisa membantu kalian untuk mengembangkan usaha laundry kalian. Namanya EasyLoh.
Keuntungan tuh ada banyak banget guys. Yang pertama, ini tuh mudah banget di-download di Google Play Store dan di App Store. Yang kedua, laundry pelanggan itu bisa dijemput dan diantar sesuai jadwal keinginan pelanggan. Yang ketiga, ada bantuan untuk meningkatkan usaha laundry kalian. Dan yang keempat, proses transaksi itu sangat mudah dan terjamin. Nah, tunggu apa lagi guys? Jika kalian ingin meningkatkan usaha laundry kalian, langsung segera daftarkan di www.easylaw.id. Oke, thank you Bayu. Oke. Ya, jadi mungkin bisa juga Pak Solihin sharing tentang laundry satuannya yang di Semarang. Kalau nggak salah pegawainya berapa orang ya Pak Solihin ya? Sorry saya lupa. Kita sementara ini Bu, untuk saat sekarang ini memang untuk yang di Fornetnya itu ada 71, tapi untuk yang di Elephant King-nya itu ada 22. Jadi hampir 100 ya? hampir 100. 83 ya, 93 ya. Iya. Oke, nah itu bagaimana tuh Pak bisa sebesar itu pegawainya sebanyak itu di Semarang 71 gitu ya? Terus apakah memang sangat bisnisnya sangat besar sehingga karyawannya sampai 71 orang gitu ya? Boleh cerita Pak? Baru berapa lama ya? Kayak belum lama ya Fornet ya kalau nggak salah ya? Ya, jadi untuk untuk Elephant sendiri Bu, kita emang mungkin di sini ada berapa laundry ya sebenarnya emang, tapi potensi marketnya di Semarang emang sangat-sangat luar biasa. Kita emang harganya kita mahal Bu sebenarnya itu, tapi customer pun masih nggak ada masalah ya karena memang kita jual satuan. Itu satu baju saya jual di angka 40.000 ya, itu pun customer biasa aja mengeluarkan seperti itu. Adapun untuk kita yang banyak adalah seperti di hotelnya ya. Di Semarang ini sekarang ini pun kondisi pandemi kemarin masih orang bangun hotel kan begitu ya. Jadi emang Semarang masih terus berkembang ya, syukur alhamdulillah saya kita punya customer sekarang itu 32 customer hotel Ibu, sehingga kita membutuhkan tenaga ini ya di warga sekitar ya, di sekitar perusahaan kita yang kita prioritaskan untuk kerja di Fornet dan Elephant King. 32 customer ya? 32 customer hotel Pak. Itu profilnya seperti apa? Apakah memang ada yang, kan sebagian teman-teman juga ada yang dapat dari budget hotel atau apa yang di kiloan sederhana apa segala macam. Tapi kalau yang ditangani sama Fornet misalnya, apakah mesti bintang 3, bintang 4 atau apa? Kita kebanyakan bintang ini Pak, bintang 4 ya, bintang 4 yang 3. Bintang 5-nya ada 2 hotel. Emang di Semarang nggak banyak hotel berbintang ya Pak ya. Rata-rata kan bintang 4. Itu jadi emang saya katakan mungkin hampir 50% hotel besar di Semarang ini kerjasama dengan Fornet sementara ini. Jadi awalnya memang laundry satuan atau linen masuk ke hotel? Ambil lajur kanan ke arah tol Jakarta. Kita awalnya emang ini Bu, emang kita pecah jadi 2 ya. Emang kita lokasinya pun 2 lokasi Bu. Memang kita dari awal kita setup itu untuk Elephant King ya, itu emang kita bergerak untuk pakaian ya, untuk retailnya. Adapun Fornet kita setup emang dari awal yang tadinya kita 5 ton gitu ya, kita buat menjadi 20 ton sekarang. Jadi kita setup mesin ya dan lokasi kita 1000 meter persegi ya, artinya 1000 meter persegi itu sama dengan 20 ton. Itu kapasitas kalau kita ngitung bicara linen industri, tolak ukurnya itu adalah yang ideal ya. Itu ya nggak terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil itu dampaknya terjadi tertukar linen tersebut.
sehingga kita kalau bahasanya di Bali itu 1 are sama dengan 100 meter persegi itu sama dengan 2 ton kan begitu. Jangan sampai kita punya lahan cuma 600 tapi nerimanya 10 ton sehingga kita kerja pun tidak nyaman, barang tertukar begitu, sehingga kita memang layout bisa berjalan dengan baik, Bu Eva. Oke, nah Pak Nyoman masih di sini nih Pak Nyoman? Masih. Oke. Sudah siap. Masih, Bu. Bos Masih. Nyoman, ayo, nah sama-sama nih pemain linen, sama-sama. Gimana Pak? Any comment atau mungkin mau sharing sedikit? Apa ya? Tapi jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak besok Bapak nggak ada yang mau dibicarakan. Sedikit aja Pak. Apa ya? Kita sharing, kalau saya sih biasa-biasa saja. Tapi saya appreciate sama Pak Solihin gitu ya. Beliau luar biasa. Bisa masuk ke BUMN kan gitu ya, luar biasa saya katakan. Walaupun dulunya hampir saya ambil Bapak ya Pak ya sebagai hampir Pak kerja sama, bukan kerja ya, kita partneran gitu ya, tapi ke Bapak dulu kerja gitu ya. Tapi ya okay. Saya rasa sih dengan teman-teman yang di hotel itu, as long as kita itu komit ya bagus gitu loh. Cuman biasanya kalau owner hotel ikut turut campur mengenai masalah payment, dia itu tidak komit terhadap term of payment-nya gitu loh. Itu saja. Tapi teman-teman yang jadi JM-nya, FC-nya di hotel tuh malu gitu loh dia. Dia ngomong, Pak Man, saya begini ini ownernya ikut campur, ada duit sedikit diambil, ada duit sedikit diambil kan gitu. Saya bilang sih, ya oke lah, bisnis normal seperti itu. Jangan dibawa ke hati. Tapi dia tetap aja nggak enak, kayak gitu ya Pak ya. Cuman ownernya itu kadang-kadang kurang ajar, kayak gitu ya. Yang owner yang bikin hotel, punya duit pas-pasan, pinjam uang di bank, berharap bakalan mulus jalannya gitu. Tahu-tahu di tengah jalan kan banyak problem. Hanya banyak problem lah. Nah, yang dikorbankan pada umumnya itu vendor. Kita tahulah yang orang sok-sokan bikin hotel loh biar punya kayak gitu ya. Tapi dia nggak berpikir long term. Bagaimana sih mengelola hotel itu kan gitu ya. Itu kadang-kadang yang dikorbankan supplier seperti laundry salah satunya gitu ya. Kalau saya sih bicara mengenai masalah bad debt gitu ya, yang nggak lagi ya sampai saat sekarang sekitar 4M lebih, tapi ya itu biasa gitu loh, biasalah gitu loh. Apakah kita jadi musuhan sama teman-teman kita JM atau FC? Ya enggak, dia kan pekerja. Iya. Ya, cuman ownernya nggak tahu malu aja kan, cuman itu aja. Untuk selanjutnya ya kita hati-hati. Tapi kalau sudah kita berlaku seperti itu, Pak Andreas, biasanya GM itu kan hanya pekerja. Betul. Financial control hanya pekerja. Tapi kalau kita nggak musuhan sama dia, dimanapun dia kerja, pindah kerja, dia pasti kita ingat dicari. kita. Pasti Pak Nyoman masih ada tempat nggak gitu biasanya. Ya kita bilang, oh masih. Kalau ada, saya boleh ikut nggak? Ya nggak apa-apa. Dari sana kita dapat ownernya ikut campur nggak? Kan gitu yang kita anu dulu, ownernya ikut campur nggak? Oh nggak, ini 100% diserahin ke kita. Oke, kalau gitu, yuk kan gitu ya. Yuk kita anu lagi kan gitu ya. Nah seperti itulah. Jangan kita memojokkan, walaupun posisinya general manager atau financial control, dia itu kan karyawan. Ya betul. Pada gitu dasarnya owner punya hak veto. Ya itu dia gitu loh. Kalau saya sih ya oke lah, yang namanya bisnis itu pasti ada dua ya, loss aja, loss sama win kan, cuman itu aja. Kalau pas di sana kita loss, di tempat yang lain kita win kan, cuman itu aja, santai aja. Kalau itu dipikirin ya stres. Gitu ya kita ketawain aja, kita ketawain itu anunya outstandingnya kita ketawain, jangan pikirin. Kalau sudah gitu ya udah enjoy aja bawaannya gitu, Pak. Iya. Seperti itu lah. Jadi artinya yang
laundry kiloan kalau dapat orderan dari hotel, mesti dipikir-pikir, harus siap-siap ada uang masuk di situ. Ya. Iya. Jadi Oh harus iya, benar-benar pada ready. umumnya begitu, Bu. Pada umumnya begitu. Kalau yang seperti Pak Andreas bilang, ini kan kebalik. Laundry komersil sama laundry kiloan. Laundry kiloan uang dulu Iya. baru kerja. Iya. Kan Iya. gitu. Tapi kalau laundry komersil kerja dulu baru uang. Iya. Nah, ya itu. Oke. Makanya saya bikin laundry kiloan, Pak. Gara-gara Pak Api. Tapi saya oke lah gitu ya. Iya. Walaupun saya kadang-kadang seperti sering saya katakan, saya diledekin sama teman-teman, lu ngapain sih ngurus recehan begitu? Tapi dia nggak tahu seninya. Seninya Iya. itu walaupun secara value uang itu Mm-mm. kecil, cuman kepuasan kita ketemu sama orang-orang itu beda, Pak. Iya, betul. Sangat Betul. excited banget kita gitu loh. Iya, iya, karena itu retail ya. Retail itu Iya. memang suasananya berbeda ya. Kalau sudah B2B itu kan sekali dealnya tidak gampang, tapi kemudian hubungan-hubungan lah yang menjaga selesai gitu ya. Iya. Kalau saya sih deal nggak susah karena sudah sekarang boleh dikatakan bahwa hotel sudah mencari kita. Ya, Bukan kita lagi mencari ya. hotel Karena kayak gitu ya. nama baik Ya. kan sudah ada. Komitmen sama Ya. teman-teman kan gitu ya. Kalau udah Ya. kita komit, servis kan gitu ya, itu saja selesai ada urusan. Kalau masalah untung rugi pasti untung. Kalau pemainnya rugi nggak bakal bertahan saya 20 tahun lebih kan gitu ya. Ya, Pasti ya. jalan. Nggak bakal bertumbuh sini bikin gitu. Artinya masih untung. Kalau ruginya itu kita nggak dibayar, ya sudah kan gitu ya. Ya seperti itu kira-kira Bapak. Ya. Ini suasana Bali sekarang sudah gimana ya Pak Nyoman? Saya masih tutup laundry saya Pak. Untuk komersil. Masih tutup karena mungkin mancanegara belum masuk? belum Pak. Belum ya? untuk wismannya belum. Kan katanya 14 Oktober kemarin Oktober ya. lalu, ya betul. Oktober, tapi bordernya nggak dibuka ya piye. Iya, Sama aja ya, kan gitu masih ya. ada karantina, masih ada apa-apa, ya, masih Ya itu. masih perlu waktu. Sampai dengan tadi juga saya sempat ngobrol dengan teman-teman sudah ada bookingan belum? Belum. Kebetulan saya ikut di Bali Leader Hoteliers gitu ya, grup sana JM gitu ya. Saya ikut di grupnya dia. Saya suka ledekin udahlah, jangan terlalu banyak berharap. Saya juga ngobrol dengan Pak Wakil Gubernur, kan kebetulan dia ketua saya di PRI. Bapak, sampai kapan nih saya harus mati nih Pak? Bilang gitu. Iya, dia sendiri juga nggak tahu kan. Iya, iya. Ya kita sabar sajalah gitu. Makanya saya katakan walaupun laundry retail yang kita dapat hanya 2 juta, 2,5 juta satu outlet, tapi asik gitu loh. Asik. Sangat asik kita gitu loh. Dengan bermacam-macam karakter orang kan gitu ya Pak Andreas ya. Betul. Ya seperti itulah gitu. Ya. Ya. Oke. Iya, Bapak. Sip. Oke, thank you Baik. Pak Nyoman udah Thank you, sharing ya. Nyoman. Sharing-sharing. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu semua? Ada yang mau kasih respon, silakan. Ya. Ada dari mana nih? Yang dari Aceh tadi ada, dari Aceh hingga Papua. Silakan monggo yang mau bertanya. Kelihatannya Mas, karena kita kebanyakan laundry kiloan kali ya, jadi mungkin masih baru cari-cari tahu dulu ya, belajar gitu ya. Betul. Mungkin hari ini kelihatannya cukup kali ya Pak ya. Gimana Pak Andreas? Mau dirangkum dulu? Silakan. Ya, boleh. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman mau belajar ke Fornet, apakah Pak Solihin boleh kasih nomornya atau apa di chat? Jadi orang bisa hubungi atau apa di sana. Ada Baik, di Pak, grup silakan. kita Pak Solihin sudah ada. Oh ya, di grup. Oke.
di grup sudah ada nomornya, silakan di-share kepada teman-teman kalau ingin. Sebelum saya buat semacam rangkuman sederhana, Pak Solihin boleh nggak memberikan perspektif tentang ke depan? Katakanlah 3-5 tahun ke depan itu seperti apa sih dunia laundry komersial? Apakah ada semacam proyeksi lah gitu ya, sebagai orang yang banyak pengalaman di sini. Oke, baik Pak, terima kasih. Terkait dengan tahun ini, Pak, tahun 2023 sampai tahun 2005 itu memang kita sudah saya sudah melakukan survei Pak, survei itu kondisi di di 21 ini ya Pak, provinsi ya yang ada di Indonesia. Ini kebetulan kemarin memang kita menganalisa. Jadi emang terkait dengan berakhirnya ini ya COVID-19 ya, mudah-mudahan ini titik terendah ya Pak ya. Kita diprediksikan tahun 2022 itu kan menjadi titik terendah untuk COVID-19, mudah-mudahan seperti itu. Dan itu ada potensi Pak, potensi ketika kita ingin mau buka laundry itu masih sangat berpeluang, karena emang tadi yang moto saya, selama kita itu masih butuh hotel ya, butuh tidur dan kita masih pakai busana, laundry tidak akan bakalan mati. Mungkin itu Pak dari saya. Oke. Memang kalau saya lihat di satuan ya itu ada proyeksi misalnya beban cuci Indonesia itu 136 juta misalnya. Tapi kalau di hotel itu berapa ton itu secara nasional nggak ada itunya, nggak ada data-data yang diupdate setiap waktu ya. Ada Pak. Jadi kita mengupdatekan gini Pak, untuk hotel itu per room kita ngambil rata-rata Pak. Rata-rata hotel kita pakai bintang 3 dan bintang 5 ya Pak ya. Itu di angka 5 kilo per room ya, itu sudah rata-rata itu. Itu potensinya adalah itu Pak. Oke. Jadi masih banyak kesempatannya ya. Masih banyak kesempatannya. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat ini ya, beberapa teman mungkin agak susah memberikan respon karena kita mayoritas di sini pemain kiloan ya. Jadi dalam sistem bisnis apapun itu ada sistemnya ya, ada sistem yang mendukungnya. Dan kalau di sini kalau kita lihat dari segi kenikmatannya, teman-teman paling sering lihat tanda kutip menggiurkannya hotel itu kan jumlahnya besar gitu ya. Kalau bisa dapat 1 atau 2 atau apa, itu bagian yang kadang-kadang dilihat sebagai sesuatu yang sangat menggiurkan. Sebaliknya, kita mesti melihat juga bahwa konsekuensi dari transaksi B2B itu biasanya juga memang soal-soal yang berkaitan dengan cash flow. Jadi ada term of payment ya, cara pembayarannya ya. Karena kalau sudah B2B, misalnya kalau kita bicara soal dunia retail, misalnya itu banyak pengalaman orang bilang retail Indonesia itu kalau yang besar itu yang membiayai sebetulnya adalah vendor-vendor kecil ini, karena dia ambil dulu, dia terima uang dulu, pembayarannya belakang gitu ya. Jadi ada dinamikanya gitu ya. Nah, kemudian juga beberapa teman di hotel itu biasa, kalau saya sederhanakan itu kurang lebih, kalau mereka mau dapat kuenya, mereka belajar tertib berpikirnya dengan bikin proposal, bikin hitungan bisnisnya seperti apa dan sebagainya. Sementara teman-teman yang biasanya di kiloan mungkin perlu belajar untuk bisa membuat hal-hal seperti itu, proyeksi-proyeksi seperti itu ya. Saya sendiri sudah membuat satu sistem bilas yang saya bilang itu sistem bilas itu buku laundry systems ya. Jadi bagaimana menangani khususnya aspek-aspek yang biasanya tidak distandarisasi di dunia kiloan berkaitan dengan sales marketing gitu ya. Jadi bagaimana membuat itu terukur di tahun pertama, di tahun kedua dan sebagainya. Bagaimana memiliki stetoskop laundry untuk bisa tahu kita ini sehat atau kita ini tumbuhnya nggak sehat dan sebagainya ya. Nah, jadi hal-hal itu sebetulnya di dunia B2B mungkin lebih terstruktur, lebih
lebih jelas prosesnya. Nah, kita bisa belajar dari hal-hal seperti itu. Nah, di beberapa komunitas laundry juga itu mulai ada orang-orang yang berusaha mengamankan kalau mau masuk ke rumah sakit atau ke hotel, mengamankan investasinya. Nah, salah satu tadi saya konfirmasikan dengan Mas Solihin tadi adalah mereka dapat dulu kontraknya. Jadi sebelum mereka beli barang-barang atau utang untuk investasi alat peralatan yang nilainya juga mungkin tidak kecil, mereka bisa dapat dulu kontraknya. Nah, untuk bisa dapat kontrak itulah kita mesti masuk dan bergaul di lingkungan itu ya. Jadi bisa ketemu orang senior seperti Pak Nyoman, Pak Solihin, apa segala macam, sehingga kita bisa dapat, nggak langsung terjun, pokoknya berani nekat aja gitu ya. Karena seperti minggu lalu saya katakan dalam setiap bisnis itu orang perlu melihat tiga elemen ya. Elemen pertama pasti harus ada keyakinan akan potensinya. Elemen kedua itu kompetensi karakter kita itu cocok enggak untuk menangani potensi. Dan kemudian elemen ketiga itu bagaimana kita membuktikan diri dan mengumpulkan bukti-bukti untuk memudahkan kita meyakinkan klien-klien kita ke depan. Jadi mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Saya sendiri sangat berterima kasih Pak Solihin, Pak Nyoman juga, kalimat-kalimatnya pendek-pendek tapi buat kita yang kurang pengalaman itu memberikan perspektif ya. Sekali lagi terima kasih, kita tepuk tangan untuk kedua narasumber kita, Pak Solihin. Terima kasih, Pak. Baik, silakan Bu Eva. Ya, sebelum ditutup nih ada satu pertanyaan mungkin ya, bisa dibantu sebelum ditutup masih satu pertanyaan. Saya bacakan aja ya. Saya tertarik terkait informasi tentang troli linen canggih yang Pak Solihin katakan tadi, yang mampu mendeteksi berat dan jumlah linen yang masuk. Pertanyaan saya, apa nama alatnya dan apakah ada fotonya, Pak? Kemudian untuk hotel, apakah hotel juga mensyaratkan adanya sertifikasi AMDAL? Ya, mungkin Pak Solihin bisa bantu jawab. Pak Solihin masih di sini? Apa udah keluar ya? Aduh. Masih unmute suaranya Pak. hilang. Pak Solihin, halo? Boleh di-unmute, Pak? Ya, Bu. Ya. Masih di mute itu? Suaranya masih di mute, Pak Solihin. Dalam kemacetan. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ya. Silakan Pak Solihin. Tadi sempat mati Pak, jadi nggak nyambung apa yang Pak yang terakhir, kata-kata yang terakhir. Oke. Jadi yang ditanyakan yang terakhir itu adalah apakah hotel mensyaratkan AMDAL? Untuk hotel yang seperti rumah sakit Pak, itu emang ada beberapa hotel aja yang mungkin karena memang hampir nggak semuanya hotel mau seperti yang rumah sakit ya Pak ya. Jadi artinya kontrak sebelum kita buat mesti dia akan tahu dulu laundry yang sudah digunakan, kecuali mungkin mau buka cabang ya sudah tahu dulu, nggak ada mereka mau. Tapi kalau ketika kita belum punya nama, tiba-tiba kita mau minta kontrak dulu baru buat, itu saya belum ada ya di Semarang. Tapi ketika ada permintaan di Solo misalnya, nanti kasih Pak buka cabang dong di Solo, yuk saya kontrak. Nah itu ada yang seperti karena memang mereka sudah melihat yang di Semarang gitu loh. Tapi kalau kita belum punya bendera, ya kita kontrak. Saya belum punya pengalaman seperti itu Pak. Oke, Pak Solihin, tadi ini ada pertanyaan Pak Marpaung nih tentang troli linen tadi yang bisa mendeteksi berat jumlah linen yang masuk. Itu apakah ada namanya, nama alatnya, dan apakah ada foto atau apa yang menggambarkan itu? Itu Pak, kalau saya kemarin kebetulan kan pada saat melakukan studi banding di Cina, ya Pak ya. Di Cina itu khususnya di mana waktu itu? Waktu itu memang sebelum Beijing ini Pak ya, COVID-19. Itu saya melihat sendiri, kebetulan memang dia laundry rumah sakit yang ada di Cina.
Ya. Itu mereka itu emang bisa apa namanya seperti Mendeteksi. scan Pak ya, belum Ya. saya belum sebut namanya. Mereka seperti di scan saja Pak, itu langsung muncul di itu yang saya lihat emang di linennya itu ada semacam chip, dipasang chip Oke. sebelumnya itu Pak. Ya. Jadi dia main hanya di scan aja langsung muncul. Ya. Dan itu emang kalau bisa diterapkan di Indonesia mungkin ya emang itu bisa 30% benar, itu 30% bisa ini efisiensinya itu loh Pak. Ya. Karena nggak perlu orang banyak ya. Karena seperti saya katakan tadi, contoh nih, saya di hotel itu hanya karena 4 ton itu saya harus naruh orang 6 orang kan begitu ya. Dengan punya alat itu kita hanya nggak perlu naruh orang di sana kan gitu ya. Hanya ditaruh di troli, di-scan saja. Tapi sebelum di-scan linennya itu pasti ada yang namanya dipasang chip di linennya Pak. Supaya bisa dibaca ya. Saya kira langsung bisa deteksi tangkap di situ. Ya, I think teknologi RFID itu ya Pak ya. Semacam itu, kind of it. Iya. Kalau analisis dampak lingkungan memang tidak disyaratkan kalau untuk hotel ya. Mas Olin, kalau analisis dampak lingkungan AMDAL memang enggak ya. Kalau AMDAL untuk hotel apakah disyaratkan, Mas? Itu kecil banget ya. Halo. Kelihatannya nggak dengar Pak. Nggak dengar. Ya udah, kita mungkin closing aja mungkin Pak Andreas. Ya. Saya aja yang jawab Ibu ya, saya yang jawab ya. Iya. Pak Nyoman. Kalau itu hotel bintang 5, itu biasanya ditanya. Yang mereka tanya bukan AMDAL-nya. Ini sudah ada sertifikasi daripada ini untuk Green Globe gitu loh. Sabunnya. Nah, kalau yang biasanya nanya itu untuk AMDAL, itu adalah dari DLH. Pemerintah. Iya. Ya, cuma itu. Iya, lingkungan hidup. Itu pun seberapa luas usaha kita. Kalau pemain yang kecil, laundry kecil ditanya AMDAL ya biar semua Pak. Iya, betul. Kan gitu ya. Kalau pemainnya kita sudah bicara ton gitu ya, berapa ton? Oh kita nyuci 10 ton. Ya kita sendiri juga malu sendirilah kalau nggak punya AMDAL kan. Iya. Air treatment kan gitu ya, mesti harus di treatment airnya. Ya seperti itu. Oke. Ya. Baik, semoga menjawab ya Pak Marpaung. Kelihatannya mau mulai bikin hotel apa mau mulai bikin proposal ke hotel nih, meniru langkah-langkah senior ya. Oke. Ya, baik, silakan Mbak Eva. Hari ini, thank you semuanya. Terima kasih untuk waktunya Pak Solihin, Pak Nyoman Kargana, Pak Andreas Areva yang selalu menemani saya jadi moderator. Ya. Thank you dan teman-teman semua dari Aceh hingga Papua yang hari ini sudah gabung. Saya atas nama MB Laundry dan EasyLaw tentunya tak lupa mengucapkan maaf kalau ada kekurangan yang kiranya kurang pas di Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa minggu depan kita masih ada Laundry Talk juga dengan pembicara yang berbeda. Tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua gitu ya. Thank you untuk hari ini. Mudah-mudahan sesi hari ini sangat bermanfaat buat kita semua yang khususnya mau bisnis laundry, linen, atau hotel, atau laundry satuan gitu ya. Nanti kita bisa sharing-sharing, ada di grup WhatsApp juga. Pak Solihin dan Pak Nyoman juga sudah ada di grup WhatsApp gitu ya. Silakan bertanya, kita saling sharing. Sharing is caring gitu ya. Oke, semuanya kita foto dulu sebelum ditutup. Silakan di-on-kan. Bayu bisa bantu untuk di-screenshot ya kameranya. Oke. Bayu di sini ya. Halo. Ya oke deh, saya screenshot aja dari sini deh. Oke ya, semuanya ya. Smile. Lagi. Oke. Wah, ada yang masih nyetir juga nih sama barengan.
Oke, sip. Ya. Thank you semuanya. Jaga kesehatan selalu. Stay safe ya. Stay healthy. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih atas ilmunya.